Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pengawas Pembina, Ibu Muslimah yang saya hormati, selamat datang di SD Tersondo dalam rangka observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah di BMN. Kita fokus pada pertemuan kali ini adalah memandu perencanaan pembelajaran. Yang mana pada kegiatan ini sebenarnya kita sudah lakukan. Dari bagaimana Bapak pertama kali datang memberikan gratis setiap pulang sekolah selalu memberikan informasi terkait pembelajaran ini terkait dengan hukuman, karena pada dasarnya masih banyak yang belum berani. Mungkin sebelum kegiatan ada yang perlu disampaikan dulu, kalau tidak saya lanjut. Kalau ada silakan. Oke, baik. Terima kasih. Serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti presentasi terkait dengan pengelolaan kinerja kepala sekolah BMN atau observasi kinerja. Nah, observasi praktik kinerja kepala sekolah ini ada target perilaku yang akan kita capai. Yang pertama, kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Itu DHRK, tapi ini khusus kepala sekolah. Kepala sekolah menggunakan hasil analisis data sebagai dasar pengambilan keputusan terkait rencana pembelajaran. Hasil analisis data ini dari rapor pendidikan kita yang sudah beberapa kali saya tayangkan, bahkan saya meminta kepada Bapak Ibu Guru sama-sama mempelajari itu. Kemudian kepala sekolah membantu penetapan kriteria dan mekanisme monitoring pelaksanaan pembelajaran sepanjang semester. Termasuk monitoring itu adalah melakukan supervisi di masing-masing guru, di masing-masing tiap kelas, termasuk mengevaluasi daripada asesmen penilaiannya seperti apa. Next ya. Nah, sebelum Bapak lanjut terkait dengan membantu pembelajaran ini, saya minta kepada kita semua harus berperan aktif, berpartisipasi sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Ya, memang itu yang nanti silahkan Bapak Ibu, ini ada pertanyaan muncul. Merencanakan pembelajaran yang efektif dan berkualitas dengan rapor pendidikan. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa seorang guru harus membuat perencanaan pembelajaran? Siapa yang mau bicara dulu? Kalau begitu dari depan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menurut pribadi saya, mengapa seorang guru harus membuat perencanaan pembelajaran? Karena pembelajaran tanpa perencanaan itu arahnya tidak tentu, kemudian istilahnya ngambang. Jadi kita tidak tahu kemana arah pembelajaran yang kita laksanakan. Kalau direncanakan sebelumnya, jadi kita tahu arahnya kemana, apa saja yang akan kita lakukan, langkah-langkah apa yang kita laksanakan di dalam kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus kepada Bapak Ibu Amalia. Ya, intinya mengapa kita membuat perencanaan pembelajaran supaya pembelajaran kita terarah, tidak mengambang. Menurut beliau. Mungkin ada pendapat yang lain? Silakan. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya menambahkan jawaban dari Ibu Rangdia. Jadi menurut saya, selain yang dijelaskan oleh Ibu, yang kita harus lihat di sini adalah patokan kepada rapor pendidikannya juga. Nah, di situ kan di rapor pendidikan sudah tertera yang mana hijau, merah maupun orange atau kuning itu ada satu. Nah, itu dari situ kita bisa melihat apa-apa yang kurang dari sekolah kita. Nah, misalnya yang kemarin kurang itu di bagian numerasi. Jadi dari pembelajaran yang sudah kita rencanakan itu, kita lebih kuatkan di bagian numerasi. Baik itu, tapi juga kita tidak melewatkan bagian literasinya ataupun survei sekolahnya itu juga tentang karakter anak-anak. Jadi
lebih juga kita tekankan di situ. Jadi kita selip-selip di rencana pembelajaran itu supaya nantinya yang kita harapkan adalah pembelajaran yang kita berikan dapat membantu atau menopang nilai dari rapor pendidikan sekolah kita. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Berikan aplaus kepada Ibu Kartia ya. Yang jelas intinya dia mengacu kepada rapor pendidikan, karena pembelajaran di rapor pendidikan sudah jelas di situ ada indikatornya. Ada yang merah, ada hijau, kuning, itu menjadi indikator. Justru yang merah itu yang menjadi penekanan yang harus kita perbaiki. Yang jelas kenapa kita membuat perencanaan pembelajaran, karena sudah ada acuan dan kita harus ini supaya lebih terarah. Last next, karena kita tidak semua sampai ini karena ada yang pertanyaan. Yang berikut, saya minta 3 orang. Ibu ada pendapat? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selain dari jawaban Ibu berdua, kita juga membuat perencanaan pembelajaran berdasarkan analisis diagnostik ya, karena kita berpatokan pada masing-masing kebutuhan belajar anak. Jadi perencanaan kita berpatokan pada atau berfokus pada kebutuhan anak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Ibu Zawiyah. Ya. Jadi pembelajaran agar lebih terarah, dia melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Ya, ini sangat perlu Bapak Ibu ya. Kenapa asesmen diagnostik itu harus kita lakukan? Supaya kita bisa memahami kebutuhan peserta didik dan karakteristik peserta didik kita. Kita mendapatkan gambaran dari awal. Oh, seperti ini peserta didik yang ada di kelas kita. Seperti ini yang harus saya lakukan. Model apa yang cocok dengan anak-anak saya? Makanya itu sangat penting sekali kita melakukan pembelajaran melakukan asesmen diagnostik. Ya. Supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan bagus, di akhir kegiatan makanya simak dengan baik. Saya akan memberikan satu permainan kepada Bapak Ibu yang tidak akan kalah menantang terkait dengan apa yang saya akan lakukan. Nah, tadi sudah disampaikan yang jelas mengapa kita harus membuat pembelajaran. Nah, seperti ini. Kenapa sudah jauh ya? Ya, ini dia. Karena melalui perencanaan yang baik, jelas kalau kita membuat perencanaan, kita lakukan dengan sebaik mungkin. Guru akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran karena sudah terarah lagi. Di situ dalam perencanaan sudah akan nampak, akan sudah muncul seperti apa model yang kita gunakan, kalimat-kalimat pemantik seperti apa yang kita harus munculkan sesuai dengan materi. Karena di dalam perencanaan itu sudah memuat yang namanya EPP atau modul ajar, ada juga nanti bahan ajar, ada juga media pembelajaran, ada juga nanti di situ penilaian. Penilaian di situ mencakup apa semuanya itu? Penilaian. Ada penilaian sikap. Ada penilaian yang akan disampaikan pengetahuan atau kognitif. Ada juga penilaian keterampilan. Nah, kadang di sini kemarin saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu dalam pemberian nilai itu, kadang di penilaian itu masih banyak yang bingung. Karena di situ muara Bapak Ibu, keberhasilan kita nanti kita dilihat di situ. Makanya ada namanya analisis, asesmen itu harus analisis. Iya. Padahal sudah jelas di situ dimunculkan profil pelajar Pancasila. Dari 6 dimensi yang ada, apa semua yang ditekankan itu dengan materi yang itu dikaitkan supaya terkait dengan materi itu. Makanya kadang ini orang semua dia tampilkan profilnya. 3 saja belum tentu bisa dilaksanakan itu dalam 1 kali pembelajaran 2 kali 35 menit.
cukup 2-3 saja sudah lumayan, karena itu akan dilanjutkan dengan membuat rubrik penilaian. Dari rubrik penilaian ada namanya instrumen penilaian, indikatornya apa semua itu. Nah itu makanya dalam setiap pembelajaran tiga-tiga itu harus muncul, baik nilai singkat, pengetahuan maupun keterampilan. Nanti sebentar kita akan lebih banyak di sana. Next. Ini lebih rinci lagi disampaikan apa sih itu perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran, pengayahan dan pengembangan dari kurikulum. Kiblat kita itu dari guru Bapak Ibu. Nah, ini juga yang banyak keliru. Iya, tapi bukan di sini. Di sekolah lain banyak yang keliru. Dia membuat RPP, membuat modul ajar itu dari buku teks yang ada. Mengajar pun mengambil materi dari situ, itu sangat keliru sekali Bapak Ibu. Harus mengambil dari kurikulum. Kalau sekarang di Kumer ada namanya CP. Masih ingat apa CP Ibu? Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran harus dibaca. Dari situ baru nanti diturunkan menjadi tujuan pembelajaran atau TP. Dari situ diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran atau TP. Setelah itu baru kita membuat modul ajar. Ada 3 cara yang saya sudah berikan lalu itu dalam membuat dari TP ke ATP. Ada 3 itu. Dengan mengambil langsung, ya. Ada itu masih ingat tuh, ya. Kemudian, nah apa sih itu rapor pendidikan? Rapor pendidikan ini saya dilanjutkan dulu, nanti tinggal dibaca ya. Karena semua kita harus bermuara dari situ. Apapun itu, akreditasi saja, seorang akreditator itu dia masuk itu melalui kurikulum dulu. Dia masuk di sini dulu. Ibarat rumah, dia pintunya. Kalau ada yang masuk melalui jendela itu dipertanyakan juga. Iya. Itu dipertanyakan. Biasa mungkin di tetangga itu melalui jendela. Dia harus masuk lewat pintu itu. Pintu kita pendidikan adalah kurikulum. Maka ini pertama kali orang lihat. Gambaran umum apa semua yang dilakukan di sekolah itu adalah berada dalam kurikulum itu. Makanya kemarin kita sudah bentuk tim pengembang kurikulum kita sudah bentuk. Nah ini, sekarang rapor pendidikan menampilkan kondisi satuan pendidikan berdasarkan data dari hasil asesmen yang sudah dilakukan melalui survei, melalui ANDKI. Dari hasil itu munculnya rapor pendidikan kita nanti. Ya. Rapor pendidikan dapat dijadikan sebagai referensi utama sebagai dasar analisis yang sudah disampaikan tadi. Kita membuat perencanaan pembelajaran itu analisisnya dari sini. Dan tidak lanjut meningkatkan kualitas pendidikan. Satu-satunya pelapor untuk melihat hasil asesmen nasional. Jadi rapor pendidikan siapapun bisa mengakses. Ya, siapapun bisa mengakses Bapak Ibu. Tidak punya rapor pendidikan. Karena ini sangat penting bagi yang berkepentingan terkait itu seperti apa sih gambaran daripada SD Universitas Suwatono. Itu seperti rapor pendidikan. Next. Nah sekarang ada pertanyaan. Mengapa membuat perencanaan pembelajaran itu penting? Mengapa sesuatu yang kita lakukan khususnya di pembelajaran perencanaan itu menjadi sangat penting? Ada yang bisa memberikan alasan. Mengapa membuat perencanaan pembelajaran itu menjadi sangat penting? Tidak mengapa keliru daripada sama sekali tidak memberikan alasan. Silakan, Ibu, silakan. Baik, terima kasih. Langsung saja, mengapa membuat perencanaan pembelajaran itu penting? Karena itu sebagai pengembangan kita di kelas. Dan ibaratnya seperti orang pergi berperang, tanpa alat kita akan kewalahan. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Bu Hawiyah. Siapa lagi? Ini ibarat perang, kita harus siap senjata katanya sebelum berperang. Karena
di dalam perang hanya dua pilihan. Tahu pilihannya kalau dalam perang? Mati. Kalau bukan dibunuh, kita membunuh. Itu pilihan dalam perang. Tidak ada lagi kita berpikir lagi, aduh itu kemenangan, itu cucu. Kalau sudah perang, bapak Adam begini ya. Kalau bukan kau yang mati, saya yang mati. Itu sudah pilihan. Maka tidak ada istilah mundur dalam perang. Harus tetap maju. Kalau itu berjiwa kesatria. Kalau lari lagi itu cerita bukan orang bertua. Ibu dia mungkin ada. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, menurut saya Pak, mengapa membuat pembelajaran itu sangat penting? Yang pertama, agar pembelajaran itu lebih terarah, lebih sistematis. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar kita itu seorang guru memudahkan dalam penyampaian suatu materi. Ketika misalnya kita mengajarkan, tentu kita harus siap modul. Ya, seperti itu. Jadi memudahkan kita dalam menyampaikan materi. Kemudian yang ketiga, menjadikan atau memudahkan analisis keberhasilan bagi seorang siswa. Ya. Dan yang keempat, sebagai pentingnya juga karena suatu bahan evaluasi dan refleksi dalam proses pembelajaran. Ya, mungkin itu saja Pak. Ya, baik sekali kita berikan aplaus kepada Ibu Dia. Karena tidak jauh. Coba Pak Sukri, apa yang kamu Bapak pikirkan ini? Seperti menghayal. Ya, terima kasih. Kurang lebih sama dengan teman yang sebelumnya Pak. Jelas sebagai seorang pendidik, modal utama kita untuk melaksanakan pembelajaran itu jelas kita harus merencanakan perencanaan pembelajaran itu sendiri. Dengan kita membuat perencanaan pembelajaran itu, kita tahu apa yang kita akan buat, apa yang kita akan ajar kepada siswa-siswi kita. Dengan begitu, tentunya sebelum kita merencanakan perencanaan pembelajaran ini, kita mesti melihat keadaan kebutuhan belajar peserta didik itu sendiri, agar kita nanti bisa memodifikasi pembelajaran itu sendiri, terutama di lingkungan kita apa yang perlu kita modifikasi, terutama kayak saya sendiri di bidang studi PJOK, tentunya kayak alat-alat yang perlu kita modifikasi seperti lokasi apa itu bisa kita rancang di perencanaan pembelajaran seandainya tiada alat itu sendiri. Dengan begitu proses pembelajaran bisa terlaksana walaupun tidak ada alat itu. Itu pentingnya perencanaan pembelajaran sebelum kita melaksanakan pembelajaran itu sendiri. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Sukri Supriyadi. Kita berikan aplaus sama Ibu. Bagus ya Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan terkait dengan mengapa membuat pembelajaran kita. Kalau kita Bapak Ibu ya, yang sudah biasa mensupervisi ibu pengawasan sudah biasa juga akan ketahuan Bapak Ibu, guru yang merencanakan pembelajarannya dengan matang, dengan tiba saat tiba, walaupun dia memiliki dokumennya, memiliki administrasinya, dengan apa yang dia buat sendiri kita akan bisa melihat. Ya. Kalau dia merancang sendiri, merencanakan sendiri, tidak akan habis dia bahan. Kadang ada beberapa dia terpaku dengan itu sehingga habis materi apa yang bisa sampaikan. Sehingga buku saja yang menjadi acuannya. Karena di buku seperti yang kita ketahui sekarang, apalagi yang ke-13 itu sangat terbatas. Formulir pun sekarang begitu. Kan ini sebenarnya hanya hampir mirip gitu dia punya buku. Dimintalah guru itu sendiri yang mengembangkan materi itu. Ya, tidak mesti harus dari buku yang dikeluarkan oleh dia, dari manapun itu sumber belajar. Yang penting materi topik yang dibahas itu terkait dengan itu, silakan. Ini juga yang menjadi banyak problem di sekolah. Pak, masa tidak ada buku Pak? Iya.
Padahal di buku panduannya sudah ada, di kurikulumnya sudah ada, ini yang mau dibahas. Atau bukunya sudah, kalau K13 kan sering ganti-ganti itu. Iya. Untuk buku lama Bang, padahal materinya masih terkait, nah apa Bapak Ibu digunakan? Iya, yang penting materinya sama. Makanya kita diharapkan dan kita mencari sumber belajar selain dari buku, banyak sumber belajar. Bisa di YouTube, ya, bisa di koran, bisa di majalah sebagai sumber belajar, tidak apa masalah itu. Yang penting materinya yang diajarkan seperti itu. Nah, dengan membuat perencanaan seperti tadi disampaikan, kita akan bisa lebih mudah terarah apa yang kita sampaikan. Nah, kita lihat ini. Pentingnya membuat perencanaan pembelajaran yang pertama, pembelajaran akan lebih sistematis. Sistematis itu terencana, terarah, runut, itu tahu runut? Tahu. Iya. Runut dengan baik. Apa yang dilakukan oleh pembukaan dulu? Di pembukaan ada apa? Oh, di situ ada memberikan salam, mengajak, misalnya memberikan breaking, menyampaikan tujuan apa semua, misalnya kita sampaikan. Kemudian kalau kita menggunakan misalnya model PBR, oh di situ di tahap 1 atau singkat pertama ada orientasi masalah, apa yang disampaikan di sana. Ada juga Bapak Ibu, tapi ini lebih baik daripada sama sekali tidak. Ada yang membuat perencanaan sedikit-sedikit tidak berani jauh dari bukunya, begini terus dia dari anunya. Yang berikut itu juga menunjukkan tidak siap Bu, tidak sadar dulu. Biar lagi apa dia. Tapi kalau orang yang sudah memahami namanya PBR, langkah pertama ini yang saya lakukan, biar tidak persis sama ABC-nya itu. Artinya, tadi pertama harus membuat saya lupa membuat salah, ulang buat salah. Bukan seperti itu. Langkah-langkah apa yang ditemukan, singkat 1, singkat 2 dan seterusnya itu secara runut kita sampaikan. Jadi pembelajaran akan lebih sistematis dan siswa akan jauh lebih melihat guru saya hebat. Walaupun sebenarnya kita hanya dua membaca ayat ini. Kemudian memudahkan penyampaian materi. Nah, itu tadi bahannya sudah jelas, temanya sudah jelas. Berbicara tentang makhluk hidup misalnya, temanya ciri-ciri makhluk hidup. Sudah jelas. Makanya kita mudah menyampaikan. Kenapa? Karena di dalam modul ajar maupun di RPP kita sudah menyiapkan yang namanya materi ajar. Tentu materi ajar kita siapkan, kita baca itu, kita pelajari. Menyampaikan materi, ada materinya. Ditambah lagi dengan media pembelajaran. Di media pembelajaran juga baik hari ini Bapak Ibu ambil di YouTube, PPT dan sebagainya. Sempat itu kita itu yang dibahas akan lebih memperkuat. Memudahkan tadi sudah disampaikan sama Ibu ya, memudahkan analisis keberhasilan dari siswa. Kenapa? Pentingnya membuat perencanaan akan memudahkan menganalisis keberhasilan siswa. Karena dengan strukturnya kita membuat satu pembelajaran, salah satu model yang sudah direkomendasikan misalnya PBL, ada juga Inspire Learning. Kita ambil yang satu. Sudah jelas disingkat kerja itu kita melakukan pembimbingan. Tentu dalam pembimbingan ada yang namanya LKPD yang kita berikan kepada anak, lembar kerja peserta didik. Kita kontrol, kita bimbing apa yang dilakukan anak-anak, apa yang menjadi tujuan yang akan dikerjakan. Itu kita membuat gambaran. Anak juga persentase apa semua kita deteksi bagus. Nanti terakhir ada yang namanya memberikan penilaian SMART terakhir itu untuk melihat keberhasilan kita. Karena itu sudah apa ya? Sudah terstruktur kita kasih dari ini terakhir ini. Jadi kita bisa melihat anak-anak kita yang sudah mencapai daripada KKM atau belum atau KKD sudah sampai atau tidak di situ. Karena di dalam kita ini juga
yang sering dilupakan, walaupun itu adalah pembelajaran yang setiap hari dilakukan, kadang jarang teman-teman itu yang membuat isi-isi soal. Walaupun cuma 5 yang dibuat di situ, bukan isi-isinya. Tujuan pembelajaran ini dia capai di C berapa ini? Itu harus jelas di situ. Karena dari kisi-kisi itu kita akan turunkan menjadi soal. Kadang banyak yang terbalik soal dulu dia, baru dia bingung dari kisi-kisinya, sehingga tidak nyambung lagi. Mudah kita akan menganalisis tercapai atau tidak dari tujuan pembelajaran. Nah, kadang sekarang membuat tujuan pembelajaran saja masih banyak yang tata kerjanya tidak bisa diukur, tidak operasional. Siswa dapat memahami. Bapak Ibu mau ukur dengan apa itu memahami? Padahal disampaikan di teorinya siapa itu? Kata memahami itu dia mengandung, bukan memahami apa itu yang satu lalu yang di Marcelino itu. Bisa dijabarkan lebih konkret. Kata memahami, bukan memahami di C satunya siapa? Belum, bukan. Kata memahami yang dipakai di kurikulum kemarin itu jauh lebih tinggi dia punya, maka diturunkanlah dia menjadi bisa diukur. Siswa dapat menentukan, siswa dapat mempresentasikan. Itu maksudnya itu. Makanya di DJP ditulis memahami, turunkan dia. Kemudian pengatur pola pembelajaran. Maksudnya pola pembelajaran ini Bapak bisa memilih model-model mana yang sesuai dengan materi itu, karena tidak semua materi itu sesuai dengan model yang akan kita bawa. Makanya kemarin saya minta kepada Bapak Ibu kita lakukan ATM. Apa itu ATM? Ambil? Iya. Ya, tadi berikan kita untuk mengambil, melihat teman-temannya yang dari manapun silakan. Tapi harus dimodifikasi. Model itu cocok nggak dengan ini? Iya. Sehingga semua ditulis model PJBL, model. Mana menjadi dihasilkan PJBL semua? Proyek di sini bukan karena apa ya, yang dihasilkan itu suatu hasil karya yang begitu rumit. Anak kelas 1 bisa mewarnai itu proyek itu. Yang penting sesuai dengan tema dan tujuan pembelajarannya. Iya. Sehingga kita harus jeli melihat ini, Bu. Model apa yang kita gunakan? Sesuai tidak? Iya. Nah, kemudian menghemat waktu dan tenaga. Tentu ini akan berimbas kemari, Bapak. Kalau kita sudah melakukan perencanaan dengan baik, jelas di dalam pembelajaran kita akan dapat menggunakan waktu secara efektif dan efisien, tepat dan berhasil. Jadi itu, Bapak Ibu ya, mengapa perencanaan pembelajaran itu menjadi penting. Next. Ini, mengapa rapor pendidikan itu penting? Rapor pendidikan adalah indikator terpilih dari profil pendidikan yang merefleksikan prioritas Kemendikbudristek, kalau kemarin kan sekarang boleh bisa, dan digunakan untuk menilai kinerja satuan pendidikan dan daerah. Cukup kita punya atasan yang berkemungkinan tinggal melihat ini, Bu, rapor pendidikan seperti apa sih kondisi, kemudian pembelajaran, keamanan, iklim lingkungan keamanan sekolah itu tinggal dilihat di situ. Tinggal dilihat di rapor pendidikan. Sehingga orang bisa mengukur, oh seperti ini pembelajaran di sana. Nah, ini menjadi penting kemarin karena selalu bisa dilihat di rapor pendidikan. Cuma ke depan ini kita tidak tahu seperti apa nanti
pengertian yang berikutnya. Nah, next, ini langkah-langkah apa yang diambil agar perencanaan pembelajaran sesuai dengan Bapak pendidikan. Mana yang Bapak pilih terkait dengan materi? Itulah yang dikembangkan di nilai sikap. Misalnya kemandirian untuk ambil, berpikir kritis, kreativitas misalnya, itu yang dipilih. Itulah yang dibuatkan rubrik, kemudian dibuatkan instrumennya. Itu cuma ditulis. Kopi pelajaran silat ini, tapi di dalam rubrik penilaian bukan itu yang diambil. Walaupun kalau dijabarkan lebih rinci, misalnya tulis bertanggung jawab, percaya misalnya. Kalau dirinci lagi akan semua ke sana, tapi dari garis besar profil yang kita ambil itu harus mencerminkan itu ke sana. Ya, harus mencerminkan itu. Itu kadang yang sikap itu kadang diambil ke apa yang biasanya. Nah, kemudian ini juga kadang ada beberapa teman yang keliru juga di dalam pemberian asesmen sumatif. LKPD itu dianggap asesmen sumatifnya itu. Begitu selesai itu dia bingung, sudah selesai materi, habis kerja kelompok itu. Padahal belum selesai pada pemberian asesmen terakhir itu untuk per individu. Kalau di LKPD itu setelah itu kita merefleksi, meluruskan hal-hal yang ini supaya anak mendapat penguatan lagi di situ. Ada penilaian dirinya, penilaian gurunya, penilaian anaknya, sampai ke situ. Kita melatih. Nanti terakhir baru ada assessment. Tindak lanjut ya terkait dengan itu. Apa yang harus kita lakukan kalau sudah seperti itu terkait dengan pengayaan, remedial. Kita akan lihat juga hasilnya. Yaitu langkah-langkah apa yang diambil agar perencanaan pembelajaran sesuai dengan rapor pendidikan. Saya next. Ini rapor pendidikannya, ya. Yang merah kita itu numerasi, di dalamnya juga ada dari pembelajaran. Ini yang sudah kita kaji bersama-sama di pada merah semua ini. Kita coba juga masukkan di rencana kerja anggaran sekolah. Ini ada nanti kalau salah 2 kali kita melakukan workshop. Kita sudah ini ke dalam RKS-nya. Ya ini. Kalau yang ini posternya ya, ini poster. Saya sudah kirim ke Bapak Ibu dulu. Saya sudah perintahkan Ibu print dan Ibu tempel di tempat yang mudah dilihat orang tua. Tidak apa-apa itu orang melihat. Dari mana yang harus kita perbaiki dengan rapor pendidikan. Makanya kita akan melakukan model-model itu karena mungkin pembelajaran kita belum berpusat kepada peserta didik. Makanya saya sudah memperkenalkan kepada Bapak Ibu model yang direkomendasikan di dalam pembelajaran sebelum 13 Maret dan sebelum merdeka. Termasuk salah satunya itu adalah problem based learning, project based learning, discovery learning dengan inquiry learning. Termasuk ada mahasiswa dulu kemarin, saya juga sempat memberikan materi terkait dengan itu. Sehingga akan terwujud pembelajaran yang bermakna, yaitu pembelajaran yang tedik dan berkualitas. Itu yang kita harapkan, mudah-mudahan pelan tapi pasti pembelajaran itu bisa terus. Nah, seperti apa? Ini yang sudah kita lakukan bersama dalam rencana pembelajaran dasar. Kita paham dulu CP, kalau tidak salah di Permen 32 itu ya. 32 tahun 2003 itu ada CP, kemudian sudah ada lagi revisinya. Nanti Ibu dalam mendeskripsikan nasib pekerjaan anak di rapor, tolong melihat CP terbaru. Sudah ada itu CP terbaru kemarin, Ibu sudah sempat saya berikan kepada. Setelah kita memahami CP, kemudian sudah kita lagi. Ini untuk kegiatannya, ini yang kita melakukan lihat deh sama teman-teman. Masih banyak sebenarnya Bu, karena kita tidak bisa tampilkan semua, cukup mewakili. Termasuk foto kegiatan yang ada di dalam kelas. Mohon maaf Bapak Ibu yang tidak ditampilkan bukan berarti tidak bagus.
bagus. Ada ini yang sempat saya dapat, padahal saya sudah simpan Bu. Saya sudah simpan karena banyak mencarinya itu. Karena singkat, yang begitu dapat itu saja. Termasuk ini adalah foto kegiatan seperti ini. Ini kalau bagus internetnya ini video ini. Semua persentase foto ada video supervisinya. Boleh ditanya teman-teman, semua saya video. Saya ajak diskusi, saya dialog, apa persoalannya, ada semua. Jadi mohon maaf kalau yang kita ditampilkan bukan tidak bagus. Hanya ini yang semua saya tahu, karena kita buru-buru. Iya. Meraju saya ini. Saya next. Terakhir kita sampaikan terima kasih. Nah sebelum ke sana, karena ini adalah ingin belajar kritis, boleh saya tambah sedikit boleh? Iya. Sedikit lagi. Saya ingin memberikan kepada ibu melatih berpikir kritis. Ini sebagai karena suami bisa mandiri, dia bisa berenang sendiri dan saya juga bisa berenang Pak. Jadi saya usahakan anak saya. Iya. tapi bisa dicari ya? Saran masukan dari Ibu Pengawas terkait dengan apa yang sudah dipaparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Ibu Pengawas. Silakan Ibu. Ada muncul itu rekomendasi. Ya, rekomendasi yang ada modul yang top ya. Kan sekarang kita dibuka, tolong Bapak Ibu dibuka. Dibuka itu akan jangan hanya sekedar dibuka tapi dipahami seperti itu. Misalnya di situ minta modul apa, ya harus diklik itu dan ditonton, jangan di skip. Ya biasanya karena mungkin videonya 15 menit biasa di skip, jadi tolong kalau bisa ditonton sampai habis seperti itu ya. Jadi di situ makanya sekarang tidak ada lagi namanya pelatihan yang offline itu, karena diharapkan kita ini semua bisa mandiri di PNN topik itu. Makanya itulah gunanya dari mengerjakan kinerja pada PNN ya bagi ASN, tapi bukan berarti yang honor tidak boleh membuka itu setiap topik ya. Tetap walaupun belum mengerjakan di kinerja pada PNN, topik per topik itu diusahakan. Di sana itu banyak sekali referensi. Kami ini pengawas, saya sendiri kalau tidak mencari referensi itu, saya mungkin tidak tahu apa sih yang akan saya lakukan ketika saya dalam pendampingan sekolah dampingan saya. Ya, saya sebagai pengawas bukan bahwa lebih banyak tahu, tapi kami diamanahkan oleh dinas untuk membersamai di sekolah ini. Apa yang dibersamai? Yaitu berkolaborasi dengan kepala sekolah terkait peningkatan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan tersebut. Ya, jadi jangan PNM lagi. Jangan hanya sekedar, tapi dilihat, dibaca di dalam itu apa sih yang ada di dalam tersebut. Karena dengan begitu Bu, bukan cuma mungkin Bapak Ibu tidak. Ya, jadi ketika ditanya pengawas itu kan itu malam Bu, belajar seperti itu.